Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adnan Askuri dengan NIM 1931041060. Saya adalah mahasiswa psikologi tingkat akhir di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan studi kasus pengembangan konsep diri siswa di Sekolah Adiwata SDN Banyurep 2. Dolanya adalah, untuk mewujudkan sekolah Adiwata memang tidak mudah. Butuh komitmen yang berkesinambungan dari seluruh warga sekolah. SDN Banyurep 2 adalah sekolah Adiwata yang terletak di Desa Kembang, Wonokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Sekolah Adiwata tentu memiliki perbedaan dengan sekolah non-Adiwata, baik dari segi pembelajaran, pengembangan karakter siswa, dan pasti ada mata pembelajaran tambahan tentang pengelolaan sampah dan pemisahan jenis sampah dari organik, anorganik, sampai sampah itu dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, konsep diri siswa di sini dilatih supaya siswa menjadi punya karakter peka terhadap lingkungan. Nah, permasalahannya adalah, untuk mewujudkan sekolah adiwiyata memang tidak mudah. Untuk memenuhi tujuan sekolah adiwiyata menjadi lebih baik, kondusif, dan bersih untuk proses pembelajaran, maka perlu tanggung jawab dari semua komponen sekolah. Akan tetapi, siswa-siswi SD terbilang masih anak-anak, sehingga konsep dirinya belum kuat dan memerlukan bantuan serta bimbingan dari lingkungannya untuk proses adaptasi dan memperkuat pertahanan konsep diri siswa. Permasalahan selanjutnya adalah, jika konsep diri siswa hanya dilatih di lingkungan sekolah saja, maka akan terjadi hambatan kematangan pada konsep diri siswa. Karena seluruh lingkup sosial baik dari rumah, teman sebaya, lingkungan kegiatan keseharian siswa itu mempengaruhi perkembangan konsep diri siswa. Nah, menariknya penilaian ini itu karena konsep diri pada siswa SD yang terbilang masih anak-anak, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Dia juga masih labil. Pengembangan konsep diri siswa diperlukan pembentukan yang tepat, baik dari lingkungan sosialnya, dan lain sebagainya. Proses pembentukan diri ini secara sosial merupakan proses di mana seseorang mencoba memahami persepsi orang lain terhadap dirinya. Penilaian kelompok terhadap seseorang akan membentuk konsep diri pada orang tersebut. Itu menurut Elizabeth B. Harlock. Nah, lingkungan sosial di sekolah menjadikan peran guru tidak hanya sebagai pemberi materi, tapi juga pembentuk karakter siswa sehingga mendapatkan konsep diri yang baik. Tujuan teorinya adalah, konsep diri itu tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi berkembang dengan adanya interaksi dengan orang lain. Ketika lahir, manusia tidak memiliki konsep diri, pengetahuan tentang dirinya, dan harapan tentang dirinya. Makanya, penilaian terhadap dirinya sendiri itu ada setelah dia mulai membedakan antara aku dan bukan aku. Saat itulah ia menyadari apa yang dilakukannya seiring dengan menguatnya panca indera. Panca indera ini akan semakin menguat dan mulai membentuk gagasan tentang hubungan antara aku dan bukan aku. Seorang mulai dapat membedakan dan belajar tentang dunia yang bukan aku. Itu yang ada di lingkungan kehidupannya. Nah, dalam hal ini ia membangun konsep diri. Hasdarta dan Nurlan Kusmaedi tahun 2010 menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri pada anak sekolah dasar, yaitu yang pertama, kondisi fisik kesehatan yang buruk ataupun cacat menyebabkan seorang anak tidak dapat bermain atau beraktivitas seperti anak lainnya. Hal ini menyebabkan anak berpandangan buruk terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, kondisi fisik yang baik akan mengakibatkan anak berpandangan baik pada dirinya. Nah, yang kedua, bentuk tubuh anak yang terlalu gemuk atau terlalu kurus akan menyebabkan anak memandang dirinya berbeda dengan teman sebayanya, sehingga membentuk konsep diri yang negatif baginya. Nah, yang ketiga,
Nama dan julukan atau nama cemooh, nama ejekan itu menunjukkan kepada kelompok minoritas pada anak yang mengakibatkan pembentukan konsep diri yang negatif. Keempat, itu status sosial. Ekonomi dari anak yang berstatus sosial tinggi akan merasa lebih baik dari teman-teman sebayanya. Sebaliknya, anak dari status sosial yang lebih rendah cenderung merasa lebih buruk dari teman sebagainya. Hasil penelitian metode ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi dan wawancara terhadap dua subjek. Yang pertama adalah seorang kepala sekolah berinisial S, dan yang kedua adalah seorang siswa berinisial NA. IS menjelaskan bahwa perbedaan sekolah dasar adiwiyata dan non-adiwiyata ada banyak sekali. Salah satunya di sekolah adiwiyata, seluruh siswa diajarkan menjadi siswa berkarakter dan peduli terhadap lingkungan. Jika siswa menemukan sampah di sekitar sekolah, maka siswa diwajibkan untuk membuang sampah ke tempat sampah sesuai jenis sampah yang ada. Misalkan sampah plastik dibuang ke sampah anorganik, sampah daun itu dibuang ke tempat sampah organik. Nah, sedang subjek NA saat diwawancara juga mengatakan bahwa di sekolah jika terlihat ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya, maka dia akan mendapatkan hukuman. Dan di sini kata punishment dalam bahasa Inggris juga diartikan bahasa Indonesianya adalah hukuman. Sedang dalam kampus lengkap bahasa Indonesia, punishment atau hukuman memiliki arti peraturan resmi yang menjadi pengatur. Nah, pembentukan konsep diri yang baik dengan menerapkan punishment bagi siswa tidaklah menjadi masalah, asalkan punishment yang diberikan tidak memberikan dampak negatif seperti luka fisik, trauma, dan sebagainya. Nah, contohnya misal jika di SD Adiwiyata SD Menur 2 itu jika ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya, maka punishment yang diberikan jika satu kali dia disuruh ditugaskan piket untuk membersihkan kelas dan menghapus papan tulis. Itu dilakukan menggantikan teman-temannya pada hari itu. Jika 2 kali, maka dia di punishment untuk buang sampah yang ada di depan kelas ke pemilihan tempat sampah TPA. Akhirnya adalah diskusi. Nah, untuk menuju sekolah adiwiyata yang berkualitas, peran semua komponen, baik dari guru, perangkat sekolah, dan siswa, sangat berpengaruh dalam kesuksesannya. Makanya, konsep diri dari siswa perlu dilatih supaya penerapan keadiwiyataan bisa sustain dan ada dalam diri siswa dan bisa diterapkan tidak hanya di lingkungan sekolah. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada subjek IS, didapatkan hasil yang positif, di mana rata-rata siswa SDN Banjar 2 setelah didata menjadi sekolah adiwiyata menjadi siswa-siswi yang lebih peka terhadap kondisi lingkungan. Dan wawancara terhadap siswa NA menunjukkan bahwa dia risih jika melihat lingkungan sekitarnya kotor. Nah, konsep diri NA menunjukkan bahwa konsep diri yang terbentuk di sekolah adiwiyata hasilnya positif untuk menjadi manusia berkarakter yang peka terhadap lingkungan. Sekian dan terima kasih.